Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Surtiti pada pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 7 bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas submateri bidang-bidang kerjasama. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kerjasama itu antara lain bidang ekonomi, bidang sosial politik, bidang pertahanan keamanan, serta bentuk kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan antar umat beragama, kehidupan sosial politik, kehidupan ekonomi, serta bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Kerjasama antar umat beragama. Landasan hukum kerjasama antar umat beragama adalah Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, sikap saling menghormati umat seagama dan yang berbeda agama. Sikap yang kedua, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Sikap yang keempat, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. 4. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kerjasama di bidang sosial politik yang menjadi landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan
di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, sehingga semua ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Kerjasama antar negara. Jenis kerjasama yang pertama adalah bilateral, yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan antar dua negara. Jenis kerjasama yang kedua adalah regional, adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Contohnya ASEAN. Jenis kerjasama yang ketiga adalah antar regional, yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lain. Contohnya negara Uni Eropa yang menjalin kerjasama dengan negara ASEAN. Kerjasama antar negara yang keempat adalah multilateral, yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. Contoh, PBB, WTO, World Bank. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang menjadi landasan hukum kerjasama pertahanan dan keamanan, yaitu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Upaya bela negara terhadap ancaman fisik dan non-fisik. Ancaman fisik menggunakan kekuatan militer. Bentuk ancaman fisik adalah pemberontakan bersenjata, perang saudara antar kelompok masyarakat, aksi teror dalam negeri. Ancaman non-fisik, segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Bentuk ancaman non-fisik adalah penangkapan hasil laut secara ilegal, penyelundupan narkotika, ekonomi dikuasai pihak asing. Bagaimana bentuk upaya bela negara? Yang pertama adalah menanamkan kecintaan pada tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Upaya bela negara yang kedua adalah berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata. Bentuk upaya bela negara yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada hukum. Yang keempat, menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Demikian materi tentang kerjasama dalam bidang kehidupan dengan submateri bidang-bidang kerjasama. Semoga materi yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya dengan materi pentingnya kerjasama. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jika tidak penting, tunda keluar rumah di masa pandemi ini sebagai upaya kita membantu pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan jika Anda terpaksa harus keluar rumah, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selamat beraktivitas, semoga kita selalu sehat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.